kesehatan kita untuk menjaga imun kita ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Alam Sebelah akan selalu tayang di channel YouTube Ustadz Alwiridan. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan klik tanda loncengnya. Dengan subscribe kalian, kami tim Alam Sebelah akan selalu terus menayangkan konten-konten Alam Sebelah yang terbarunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan mediator pertama. Dan sekarang bagaimana nih Ustaz kelanjutannya, apakah Ustaz perlu lagi mediator kedua? Ya, jadi saya memerlukan lagi ya, karena tadi dia mengatakan katanya ini adalah koloni Mahamuja, dia mengatakan Mahamuja, dan juga mayoritasnya kebanyakan dari bangsa buaya, yaitu buaya putih dan buaya kuning katanya kan, dan ada juga bangsa lain tapi sedikit katanya kan. Dan ada juga tadinya di penjaga gerbang itu di bahasa Kajirang ya kan, bahasa Kajirang. Nah sekarang tapi saya belum puas, saya memerlukan memastikan lagi ya kan, apakah benar itu ya kan. Dia mengatakan tadi dia mengatakan wakil ya, berarti ada ketuanya ya kan. Jadi kita perlu satu lagi, dan juga kita juga akan banyak lagi nanti yang kita pada dia ketuanya ya kan. Apalagi untuk daerah sini ya kan, supaya tidak ada gangguan lagi atau gimana ya kan, kita perlu satu lagi gitu Tamara. Baik, kita langsung di Tamara ya, supaya tidak bersingkat waktu ya kan. Iya. Baik, tetap di Alam Sebelah. Bisa. Assalamualaikum. Sampaian Muslim. Apa sama dengan tadi Santa Kirana? Apa pian ketua di sini? Boleh kita bicara baik-baik? Boleh kita bicara baik-baik? Boleh? Nah, jadi apakah pian ketua di sini? Siapa nama pian? Anjang Puring. Anjang Puring. Ya tenangkan anak-anak buah pian dulu, tenangkan. Jadi itu nama pian Anjang Puring. Bangsa buaya kuning. Bangsa buaya kuning nggak? Terus ada nggak bangsa buaya yang lain lagi? Yang putih kan? Yang putih enggak. Yang ada kuning putih aja kah? Yang lain adalah hirang atau apa? Maksudnya di sini adanya cuma buaya kuning, buaya putih kah bangsanya? Koloni Mahamuja itu wujud lah. Yang dikatakan siapa adalah Santa Kirana deh. Itu wakil kan bujur kah? Oh, jadi bujur jual adalah yang jadi dinamakan ini Mahamuja. Artinya dulunya ribuan tahun lalu pemujaan gitu kah? Mulai ribuan tahun lalu sudah kayak itu kah? Manusia memuja pohon pian kah? Anjang Puring? Anjang Puring. Ya, Anjang Puring. Jadi betul-betul lah dikatakan tadi lah. Kita baik-baik aja ya, kenapa lah? Nah, alhamdulillah ya kan. Nah, jadi kan ada pertanyaan nih. Apa di sini dulu tuh pernah memang ada penjajah datang sini kan? Betul kata? Gerombolan ada juga itu kah? Itu gerombolan dari manusia, buan Borneo itu kan, buan kita manusia. Buan Belanda. Apa Jepang? Maksudnya Belanda Jepang itu pernah datang sini. Terus mereka pernah perang kan lawan orang Banjar di sini? Hah? Coba tenang. Oh tenang lah Pian. Kau tenang lah Pian. Pernah perang kan? Terjadi perang kan? Siapa dulu pimpinnya dulu? Kadada.
karena pimpinan. Terus siapa yang mengalah? Perang diam-diam. Perang diam-diam lah. Tanpa pemimpin itu lah. Artinya dibunuh kamu Jepang Belanda itu ah? Sekira apa jadi dibunuh itu? Kira kada tahu tempat ini. Tapi sekarang kan sudah ada yang tahu nih, banyak orang munjun sini. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Waktu bahari gitu kah? Oh. Terus tentang jadinya ada sumur gerombolan tuh di sini kah di sana atau gimana gitu lah? Jauh atau gimana? Kenapa? Hah? Ada jadinya ada di sana kan ada katanya ada barang rampasan atau apa tuh nah. Jangan betakun itu. Bolehlah kami tahu. Jangan betakun itu. Nah sudah kami tahu itu ya Allah. Jadi kami kada dibolehkan makan tahun itulah. Nah terus pemujaan tadi, mengenai pemujaan tadi, apakah ada cara lain? Misalnya yang dulu mungkin pada Tuan kami Bahari mungkinlah ada perjanjian impian. Terus setelah meninggal yang pada Tuan kami harus turun menurun, cucu-cucu anak-anak cucu harus melakukan juga. Kalau tadi jar dengar tadi itu kawal lah diputus perjanjian tuh. Kawal lah. Kesiannya ya, bukan? Kesian bubuhannya itu nah. Itu kan perjanjiannya. Kalau ada ya tuh sampai putus. Kalau ada cara supaya putus kah? Basmi kami semua, maka akan putus. Kami kan mau perang. Kamu mau putus? Amun kawal putus bang atau bebuhan pian soal. Basmi kami semua. Jangan ada yang ketawa. Kenapa harus dibasmi? Karena jangan damai aja. Kita jangan damainya bisa berpandiran aja kan. Misalnya buan pian masuk Islam kah sudah sadang dah buan pian itu nah. Pian percaya kata bahwa Allah itu Tuhan kita gitu nah. Tuhan buan ikam. Berarti kan bulan Tuhan menikah itu kah? Berarti buan ikam belum menerima Muslim lagi. Belum menerima Muslim kah? Atau tahu aja pian Muslim? Tahu aja Muslim adalah. Tahu, pernah belajar. Nah, kenapa? Ya, kenapa kan teruskan lagi? Jalan aku kayak Pak. Maksudnya jalan piano karena mau jalan piano lah. Nah, berarti tidak ada cara lah memutus perjanjian seperti itu lah. Kesian masyarakat kan mungkin ada Kecuali kami isi ilmunya. bisa ilmunya tuh maksudnya kayak apa contohkan mau? Bisa mutus perjanjiannya. Nah, dipang lah langsung ya kita kayak apa? Apa sana? Dipang ilmunya yang kami punya kita yang Allah berikan berbicara langsung dengan pian. Kalau acaranya kayak apa? Mendamai memutusnya dengan perjanjian awal gitu nah. Artinya pian kada lagi. Tuh takuni tuh nah di belakang tuh nah. Para abdi-abdi kami. Waduh. Takuni. Aku lainnya putus lo nunda. Hendak kayaknya nak putus. Takuni suruh sini maju. Nah, siapa aja tahu aku nah. Jualan kan sini. Anggap aja aku perwakilannya ya Pak. Aku perwakilan buhannya. Kadawa. Kecuali kami bikin perjanjian lawan aku. Perjanjiannya Pak. Jadi apiku. Perjanjian namanya. Bawa kami juga. Apa gerang manfaatnya kisah orang bahari itu jadi perjanjian pian dah? Apa gerang yang dicarinya lawan piannya? Apa pian? Anjang puring. Puring. Iya, puring itu tadi aku. Anjang puring jauh tadi. Yang tegas bang. Wah, Lu nyambut nama aja tegas juga lah. anjang puring. Kayak ini nah, maksudnya tuh kayak ini itu bilanya kada dilakukan pemujaan itu tadi lo dengar pemujaannya harus melalui sesajen dilabuh ke sungai untuk pian amunnya kada dilakukan karena beban keluargaan pian ganggu jar tadi juga wakil pian nyamat itu bujur lah gitu Bujur. kenapa harus diganggu aneh salah apa ini Pak ya ada terus dalam adat itu. lah jadi dipertahankan adat itu lah diganggu tuh sampai apa tuh sampai garing Sampai mati. Kamunya kadang memuja kami. Timung nggak boleh kalau dipuja Sampai sakti. Abadi kami ini. Kullu nafsin jaikatul maut Sudah tahu.
Kada sekali dua aku menemui para wali kayak Bunigam. Nah, tahu coba. Kebetulan lah, pembun para wali lah. Maksud wali berarti kan walinya Allah nih. Orang muslim berarti kan. Nah, kenapa pembun pian ini bersikeras tetap pada jalan pian gitu nah? Ya kalau Islam ya sudah. Kadang dah pian nih. Hentikan perbuatan itu kada boleh gitu. Itu sama aja pian sendiri dan orang yang pian bawa itu menjadi menyekutukan pada Allah. Fokus ke sini Pak Pian. Karena boleh kayak itu pian, makan makanan dibuang banjir, pulang ya kalau Kami makan. terus makan lah. Terus setiap dibuang makan gitu lah. Kamunya kami lagi kawa menambus buah nikam. Menembus, maksudnya menembus yang tadi kan? Alam buah nikam. Oh, jadi yang tadi disambat oleh wakil tadi kah? Bila kau menembus alam, kebun makan. Amun kalau nembus mah, makanan dia baik. Gerakan. Dibuang kayak itu aja lah. Dibuang kayak itu aja lah. Kawalah kita nah. Kita hendak Kita pandang aja nih. kita panderan. Nah, alhamdulillah kan pian mau sudah baik-baik kan. Artinya alhamdulillah itu nah. Nah, siapa amunnya pian nih Kurangi bang. kurangnya betul. Silau nah. Silau. Kurangi silau. Nah, sudah kurang syuting dah. Kita bisa terus sana aja lah. Biar mendengar pembuat orang Cina banyak. Jadi ada biar kita dulu. Ini alhamdulillah nah tidak banyak yang tempat-tempat yang kami datangi. Hanya ini pulang nah dapat ya. Hanya ini nah yang kada yang damai aja kadang banyak kami tarung alhamdulillah ya kan. Artinya kita bisa berkita baik-baik kita ngaku ya Allah. Yakin lagi kang. Insya Allah. Pilih baik main mau aja kalau baik. Tahu mau jahat benar. Siapa kita berdamai aja gitu nah. Kata misalnya kita mencapai benda arah. Nah, siapa kita untawarkan lagi kan nah. Masuk Islam pian. Hentikan tertentu dah. Ya pian pernah belajar maksudnya pernah belajar. Terus pernah bertemu para wali. Nah, apa lagi sudah pian ini dah. Sedikit lagi deh. Karena apa? Ribuan tahun kan pian kayak ini kan dengan waktu sekejap pian dapat hidayah menjadi ya lah. Ya kah apa sedap? Iya. Nah, Jadi ampuni dosa-dosa terdahulu kayak itu. nah. Aman Pian. Jadi dosa pian dulu diampuni oleh Allah. Kalau Ya, perlu, Pak. maaf. Jadi hentikan. Jadi abdi-abdi yang dulu yang kada tahu cuma nahu. Amun tahu mungkin ini bisa ngaja ya. Kada awam mudah ampe ya bisa ngaja itu juga. Yang aku nih yang kesian nih yang kada tahu nah harus kena juga. Makanya kudangan tadi aja bilanya kawinan. Itu harus kena juga kah? Harus. Kenapa harus kena juga? Peraturannya dah kayak itu. Perjanjiannya dari awal. Ini misalnya ulunnya abdi pian misalnya. Aduh saya kamu jelasakan tahu aja. Iya, Pak. Yang itu lah. Pian ya. Nah itu siapa itu nah? Kesiannya tak kait-kaitan lah. Bang, Anehnya tahu tuh bapak gara-gara bebesanan aja kena juga lah. Nah, mana sih sini lah, bisa. Siapa kita baik-baik? Damaikan lawan juga sini kan jadi mengunjung ada yang ganggu siapa aja. Karena makan hilang makanannya kan aja. Karena minum hilang minumannya. Mau pimpin kelaparan nggak? Ada beli sajian lagi nggak pak? Karena mohon maaf nih Allah ketua nah. Aku paham aja nih Allah. Nah bertakun kayak ini karena aku nak tahu bener. Penasaran, tahu aja lah. Orang penasaran tuh ya pak. Nah, apa? Ya Allah. Terus siapalah yang ada penampakan pernah waktu nol situ aja. Terus pulang ada penampakan yang lain juga. Sampai ada yang mengunjun, hei mana aja. Terus ada yang meninggal juga kesetrum itu kenapa tuh ya? itu mati biasa aja. Kada tahu kami. Mati biasa. Memang ada mati yang luar biasa kah? Ada. Ini Kami apa tuh? bunuhnya. Hah? Kami bunuhnya. Jadi bilanya boneka membunuh tuh luar biasa lah.
luar biasa. Kalau matinya mati apa? Maksudnya mati apa maksudnya? Mati karena mati serangan gitu kah? Setrum sorangan kayak Pak. Oh berarti lain bumpian kasusnya. Kenapa ya kesetrum tuh ya? Hah? Gara munjun nggak tuh kayak Pak? Nah kayak apa nah? Sekali lagi nah, ajak pian pulang nah. Pian kan sudah banyak belajar tentang Muslim. Pian sudah pernah bertabar wali, berarti buan pian ini tahu aja kebenaran berarti lah. Tahu aja Islam yang benar lah. Hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah. Kayak apa mampen hentikan perbuatan pian tuh? Itu dosa besar, syirik akbar namanya. Nah, kenapa ya? Ujuk-ujuk mana? Bentar mamnya ujuk-ujuk mana? Kita pergi sini aja lah, sini aja itu, dudukan aja nah. Baik, kami kan menghargai pian, menghormati pian sebagai ketua bangsa koloni Mahamuja. Tapi rasa anaknya nyambut ke Mahamuja karena Maha itu hanya kepada Allah dan pemujaan itu hanya kepada Allah, bukan kepada kalian harusnya gitu nah. Tapi niatnya ke kami. Kagaknya ada juga yang niatnya kepada Allah cuma beban mengganggu terus. Kada. Sakit dirinya. Nyak ada akun, ada mungkin maksudnya ada yang rela gitu kah? Yang ada rela bang? Sabar ay. Yang rela kan udah seperti abdi pian. Yang ada rela ini nah kata tahu ini nah harus memuja juga lah. Nah kasihan gak lah boninya. Oh nanti kan kena tempat itu seperti itu. Terus sampai kapan tuh sampai kiamat ya? Sampai hancur dunia atau apa kayak Pak? Mus ya bukan meninggal ada ya Pak, tahu lagi ya. Ini bukan meninggalan. Yang lain. Yang kira buaya cuping aja kan bangsa kami. Boleh. Umur kok. Ini sini sudah lawas kah? Ratusan tahun kah, puluhan tahun kah, ribuan tahun kah, apa gitu di sini pian. Tapi menghitung lah hari-hari pian, tanggal-tanggal tahu lah pian. Hah? Menghitung lah tanggal pian, hari-hari pian. Tahu aja apa? Berapa lama di sini? Tadi kan pelawasan sini dan lagi hitung lah. Kira-kira aja. Oh, kita duduk aja lah. Ada. Tolonglah, ini teman-teman kami nih. Pian tahan lah, pian ini direkam tahu aja lah. Bisa lah pian guna ke situ. Di situ aja kita naik. Ada pintu gitu. Mungkin lah. Nah, bagaimana situnya aneh ya? Wih, aneh. Karena akalnya kamu nih di sini hanya. Ini duduk situ aja. Apa aja? Di sini dulu lah, pantas lah. Rusak nah. Oh iya. Oh iya. Tanam lah. Tanam. Kombo, insyaallah nah, kombo. Kabul. Terus ini kita ke sana. Jadi kan menguasai bangsa koloni sini seluas ini kan? Di sana lain lagi gitu lah. Ada lagi bangsa lain lagi lah. Jadi kan menguasai sini aja. Nah, mun kita nulangi pulang. Ini terakhir nah, Om bawa pian nah. Pian harus hentikan yang tadi yang memaksa orang harus mengabdi kepada pian, jadi pemuja pian. Perang. Hah? Apa yang perang? Udah ada barang yang lain, pian aja dulu nih yang aksu di sini dulu, yang lain kan naik dulu, yang ada aja dulu yang kau hadapi di sini. Kan mau baik-baik lah. Hah? Kenapa kau licik? Aku licik. Aku baik-baik nikam, aku menyelamatkan nikam juga. Semoga selamat dunia akhirat. Nikam bertiga nih sorangan. Hah? Minyak itu izinakan wakil aku ke sini. Waduh. Maksudnya apa nih? Kami bertiga ini memang dari dulu kami kan sejati ya. Kami sahabat ya tuh nah, bertiga. Daring.
Aduh, kayak apa lah. Yang bagusnya kayak apa kita nah? Maksudnya apa? Maksudnya kita berdua aja gitu kah? Kepanderannya berkisahan berdua aja kah? Atau kayak apa gitu nah? Mana kamu apa kan? Hendak aku nih mendengar pian ini nah memaksa orang mabdi pian ini nah. Udah awalnya kasihan yang orang-orang kata tahu nih nah. Kata kau dihentikan sekali lah. Karena jalan lain kah? Kecualinya bujur-bujur bertakwa. Bujur takwa tuh maksudnya kau bujur ke agama lah Islam tuh lah. Udah aku pada ya, aku pernah belajar. Oh iya, bujur. Pernah belajar ikam ya Allah. Jadi kalau orang Muslim jujur bertakwa, itu manunya ah siapa? Ketahuan deh, kemudian kalau manunya lah. Hei, Pengalaman aku. jadi pian madah kelemahan pian lah anehnya lah. Kenapa pian hakon sama kelemahan pian? Tapi anehnya kadang-kadang Semuanya kayak itu, Bang. tapi butuh biopang nyanyi Habib Apal segepe biar daripada takwa kita kadang udah orang mau takwa juga kan tapi nemu dengan berdoa kita ya Allah yang mendengar kisah ini nah harus takwa buatnya kan supaya Allah buatnya ini Alhamdulillah itu pesan baik aja ya Allah kalau kisah kan macam gitu ya Allah alhamdulillah gitu nah ya apa mungkin Islam ya kah tenak nice Islam nih kita nah Bangunakan kue guring. ikan bangun buaya iya bangun kenapa jadi buaya guring 3 lawan 3, 1 lawan 1. Pilih. waduh 1, ya satu ya dah 2. satu kenapa harus gitu gerang harus tarung kah kenapa kau dah kau ikan kali ini jak ah itu damai luar biasa orangnya makhluknya anjang puring kada kawal setahu-tahu tarun untuk apa geran dulu ada perjanjian nggak kita mendingan kalah ya kalau Islam ya pak kenapa amunnya ndak kalah ndak abdi kan biar ada apapun lah kayaknya mun kamu kalah Nah, anak kepala ikam nah. Menambah koleksiku. Ngoleksi aja lah koleksi kepala kayak apa lah kayak barang apa nih Masya Allah anjang puring ulunnya baik-baik kalau pian mengajak pian ulunnya padahal niatnya macam pian selamat punya akhir pian nih malah pian mengajak tarung aneh pian nih Makanya bepada anak ini. pada awal pada dulu dia karena soalnya waktu foto ke sini pun dari mana mau nikam mak gue ikam lah pada aku punya gerbang tuh ah nah Pincok ini. nah situ pulang sana kayak pelayanan orang sudah mana apa pian kan bapak sih kan pak hei sekarang tuh mana apa pian Jauh ada. jauh lah jujur nggak main pulang kita ya pak pandangan pulang Ada lah. Nah, ada lah. Apa jabut? Beri kayaknya wajah. Rusak kan nah pohonnya. terus saya sanakan ayo nih jangan kayak itu sudah panjang nggak sudah di sana aja panjang mana kita pakai aja nah panjang puring kamu guna apa pian kayaknya dah Madain banyak tarung lah bila kayak manang siapa mau nikah masuk Islam dan hentikan potong pianda dan jangan lagi mengganggu manusia dan jangan lagi dan putus peta kejadian pian
Tapi kalau perjanjian yang buaya yang lain nggak tahu ya, yang penting pian dulu. Oke Pak. Deal. Saya bilang aku kalah, kami belikan kayak tidak. Itu lah, ini kan ya. Kamu jujur lah. Kami kan nggak boleh di sini sampai dah belikan kami dengan siapa? Deal kah? Tinggal sebutin kepala. Wah, Gue nikah belikan. Tinggal kepala, terus lagi acara damainya. kalau haruan nggak wae lah. Ya apa ini? Banyak puyuh sini lah. Apa tuh dia? Empat puyuh lele. Apa ya lah? Pas apa ya nih? Kalau sapi kan apa jadi ganti? Apa juga? Pas aku kalah, aku harus beri pas sapi sama aku aja pemuja ikam. Aja akal lo. Made aku licik, injang licik. Intinya bilanya kami kalah belikan selesai. Nah itu aja dah. Kadang aku sini dah. Lupakan nyala apa yang terjadi, guys. Coba. Nyewa jambureng, deal kah? Ada menarik. Yang menariknya bagaimana? Selain Kepala dia adalah. sebenarnya tidak berbau nyawa-nyawaan lah. Janjikan dah kesaktian. Itu pulang sakti ya? Kurang. Ini jualnya. Makanya beri kesaktian ya. Makanya itu boleh cuma kesaktian orang, bukan kesaktian malah. Minta kesaktian pada Allah. Nah, makanya Doa anak sakti dia. makanya berapa? Anda paham enggak? Kamunya kalah, ikam diberi kesaktian. Cuma Kamu besek udah mendengar. Anda menyaring. Nyaringnya juga. Aku berikan kesaktian, tapi syaratnya hanya memang hak Islam. Menurut Islam terdapat kesaktian dan terdapat kesaktian dari Allah, Bang. Nah, Berikan jalan aja. jadi bila kami kalah ke masuk Islam, bila kami kalah ke Islam juga berarti Tempat ini, Bang. hah? Kamu nyaku kali tempat ini, Bang, enggak baik. Dapat ini. Bonikam tetap bonikam. Maka ada memindah bonikam, yang penting bonikam Islaman dan dah. Hah? Kenapa itu? Ya Pak? Iya kah? Oke. Deal. Deal kah? Jadi bonikam kalah kan Islam. Bila ikam menang, kamu minta kesaktian. Sedang kesaktian hanya milik Allah. Jalannya Islamnya akhirnya. Jadi kalah menang Islam. Pilih ya. Nah, bagus lah. Sip kah? Oke. Iya kah? Deal. Pikiran dulu kiri linar aja. Apa rambut dah? Nah, saling menguntungkan lo. Nah, Kalau saling menang menguntungkan. untung, Kalah untung kan, menang untung kan. Nah. Habis untung Jepang. Nah, kayak Pak anjang goreng. Nah, sakit kepalanya. Siapa yang goreng? Galau ya, Kam? Bisa galau, Pian. Iya kah? Deal kah kita? Apa harus tetap kayak tadi pulang? Tetap kepala tinggal itu kah? Sampah kirangan. Takaring. Biar ke sini. Bah, apa aja sini? Aku pian nih, jadi perjanjiannya pian ketuanya, pian penguasa sini. Karena perlu lain, perlu pian jalan. wakil dong ikut jalan ketua. Wakil pati ketua artinya. Ya Pak. Mereka lebih licik daripada aku. Kalian tahu. Jadi kan ketua. Mak ketua kalau licik lawan anak buah ya Pak? Siapa tuh ketua? Kalian tahun wakil. Menang sakti. Lah. Kayak apa ya lah dulu nih. Soalnya ini hari keluar kemalaman subuh dah orang munjuran kena. Ini tuh gila dong mundur mana ganggu ya. Kayak apa ya lah. Pian nih. Cara yang bagus tuh nah, yang lebih mudah, lebih simpel, lebih aman, lebih damai, lebih tenang dan lebih anyem. Ada kah? Kalau aku beri saran bang itu Jepang harus ada kelahiran kita langsung Islam pian, langsung pian Muslim bersama dengan buaya-buaya yang lain.
bangsa pian koloni. Bagian apa sih? Enggak kok. Malah aku mari ini. Bisa. Aku mati kan? Hah? Kamu malah. Atau yang di dalam nih kah? Oh, kalau jubah mau lama jubah andai kan. Oh, ini pilihan nih. Pilihan aku yuk. Pilihan juga gini kan? Nah, itu lakannya kita ke Mayana loh. Sabar. Ada ya apa ya lah bagusnya apa? Kita baik-baik aja, baik-baik aja kita mah. Jepang baik-baik sudah. Namanya jangan baik-baik. Ada kan jalan keluar di Kikam ini nah. Kan betuntungnya kayak ini jar kita nih. Banyaknya sudah aku beri jalan. Tapi tuh ini. Ayo jalan terakhir apa? Kenapa gerang? Akhir nah. Jalan terakhir. Berindak sakian. Lebih. Oh, kesaktiannya lah. Nah, semua Islam. Muslim lah. Muslim berarti. Nah, Iya kah? Masuk talung kita. Ini Muslim? oke. Yakin? Terus siapa? Aku ngiyoi ke mana? Kan ada gini kam. Kita nomborin enggak? Jadi kem sudah Muslim. Kamu lah mau coba syahadat nah, empati aku. Mau ada? Belain aja. Kan aku Muslim tadi. Bersyahadat dulu kita. Jadi saksikan orang banyak. Saksikan Oh, banyak, tim nah, muslim. Nah, manusia yang lain-lainnya pulang. Kawanan pian. Om, ayo sudah belain kah? Belain. Kemana bakar rendah kah? Hah? Ada. Kadang bakar sebagai syahadat masuk Islam. Aman. Sama aja bakar rendah. Mau kayak apa ini? Masuk Islam mau kayak itu? Karena bakar aman. Ayo aja, insya Allah pasti jamin. Allah Subhanahu wa taala menerima orang yang mau bertobat. Allah Subhanahu wa taala tuh mau menerima orang yang mau menjadi Islam. Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Apa lagi sudah? Ada gini. Nah. Wah, ini putar-putar jadi. Lagi aja kita. Nah. Ya berdamai tadinya nah bagusnya pian Ada. masuk Islam tadi nah. Ayo, kayak apa hendak kena? Kayak apa hendak nih, Pak? Lagi aja kita. Nah, belain aja lah bersahadat. Belain. Itu jangan ayo belain bersahadat. Belain lah. Belain sahadat ya sudah. Kamu enggak? Kamu tiga lah. Ya udah. Kami ini cinta damai. Wow. Luar biasa dinas-dinasanya. Biasa. Aduh, anjang puring. Ulun alwiridan membawa pian anak muslim. Tapi anak muslim anak dah parak dah. Ayo belain. Hidayah dak terima dak. Dia membulik pulang. Kalau masuk hidayah sudah ikam leh. Ibarat kan makan gulaan kan nak kem taguk kem lu akan pulang. Sayangnya. Masya Allah dipikir lagi kamu dah. Nah, apa itu? Pak. Nah, ya nah. Yang itu nah. Enggak boleh gitu ikam. Ukur pedang nah, ini bersih kan ada ukur pedang. Ini betul. Enak sama aku taruh dulu. Tiga. Kamu kalah lah. Islam. Lah. Jujur lah.
Masuk. Dan Gila kan Ikam? Hah? Stop. Ya pajar kada Ikam? Nah, Ikam tahu ilmu itu? Hah? Ikam kawan bapak para wali bang lah, tahu lah. Perjanjian masuk Islam Ikam? Ya Pak? Mau kah? Sini kita. Ucapkan syahadat kita. Sini. Diri. Hah? Diri. Ikuti aku lah. Lah. Asyhadu Ikam harus ikhlas hati Ikam. Nggak ada orang nyampe Ikam. Hati kamu harus ikhlas nah. Hambat lagi je. Asyhadu. Nah, menangis. Menangis. Jangan menangis Ikam. Ikam jadi orang Muslim. Orang yang akan diampuni oleh Allah selamat dunia akhirat Ikam. Selama karena Ikam setelah syahadat ini jalankan kewajiban Ikam sebagai Muslim. Belajar karena Ikam pernah belajar Muslim tahu aja lah. Ikhlas dah. Ikhlas. Empat aku. Asyhadu Allah ila ya menangis ha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Islam dah Ikam. Sekarang Ikam harus belajar tentang Islam. Bahwa semua anak buah Ikam nih bangsa kawan Ikam. Nah, kenapa kali Ikam lah? Hah? Ilmu Ikam luntur kada apa-apa, tetapi Ikam akan diisi ilmu yang baru, yang lebih murni, lebih diridhoi oleh Allah. Menjadi kekasihnya Allah Ikam bisa aja juga kena tinggal Ikam aja lagi mau beriman bertakwa pada Allah. Mau belajar lah, bawa sebataan lah. Kayak pembawanya. Kada padahan berataan, ndak kada bintang boy kada boy berataan jadi Islam, maksudnya. Mau lah, berarti Ikam hentikanlah perbuatan pengujian tadi, putus berataan siapa aja yang Ikam tahu, yang ada duda Ikam putus. Kalau boy lain nggak tahu, mungkin nanti aku akan coba mutusnya ya Allah. Paham lah? Terus, kayak apa aku memanggil Ikam kena supaya aku melajari Ikam. Nggak kan mungkin Pak sih terus. Atau Ikam sonang aku dah aku tuh ya Pak. Kamu segel lah juga. Segel lah. Kadang. Bapak, Kenapa kamu nyegel? menyegel itu supaya Ikam nih tunduk
Jurang itu terkunci lah bila ikam berbuat jahat, mengulangi lagi perbuatan ikam. Insya Allah murka Allah pada ikam dan ikam akan mati di tempat. Tapi kalau ikam baik-baik aja, kada lagi melakukan hal yang tadi yang itu kan oke, biar aman ya biar. Soal aman aja, ya Pak. Siapkah? Perjanjian. Kalau Piat tersegel, otomatis semua bangsa kaum ikam tersegel badan. Dan semua mengikuti menjadi hambanya Allah, menjadi Islam. Siap? Jadi nah, Sakit kada? ada. Tangan tapak sini ya. Tapak tangan sini. Tapak ke kertas nih. Tangan dua. Tapak ya. Sip. Hadiah. Ada untuk enggak? Aman nih guys. Coba lagi kan. Ya Karing, Hadiah apa tuh? buka gerbang. Tanda. Ambilkan. Kan apa lo? Hadiah apa tuh? Akan aku apa itu? Ini masalah hadiah diberi alhamdulillah. Ya Allah. Tidak ada minta lah. Diberi hadiah alhamdulillah kan. Rezeki dari Allah. Apa kan diberi dulu? Izinakan aku. Mana? Tadi itu. Kamu saya gila aja, apa udah cewek percaya aja. Kalau kamu melanggar, kamu mati seorang tahu aja lah. Bisa buka ya? Yang ini itu aja buka. Sudah buka sudah. Ya sip dah. Yang itu tutup. Yang ini buka. Ya, sudah. Silakan. Buka. Tarik. Ah, sudah buka. Nah, sudah. Lihat ke barat lah. Lihat yang mana apa di tangan itu ya. Jangan membantah. Beruang. Kena masih. Kena masih. Apa itu? Lain. Masih kah? Os. Benar. Jangan menyerang kami, kami segel dah. Kurang kayak Rano. Apa itu? Rano apa? Ini.
Rangka buaya. Pala. Untungnya. Itu untuk apa itu? Buaya. Pala buaya. Itu untuk apa itu? Hah? Cara memanggil kami. Cara manggil Budikam. Jadi bila Wahai bangsa Mahamuja. kena aku ganti kena tulah. Karena maha hanya untuk Allah, ingat. Aku ganti itu kena sementara biar jalan lo. Paham tuh lah? Maha hanya untuk Allah, bukan untuk kalian. Coba deh, wahai Mahamuja. Segel. Jangan diganti. Harus diganti karena tapi kenapa dulu? Seperti aku udah tahu dulu kayak cara manggilnya kan pakai itu. Terus dipegang gitu kan ya. Itu nggak bisa sampai. Asal terdengar suara Hikam. Terus kenapa bisa sampai pada Hikam suaranya kena dari itu tuh kayak apa tuh? Kayak apa itu? Lewat panahnya. Sini gerbang ke-45 45 Pak. dari seluruh kerajaan Kajian apa? koloni buaya. Iya kah? Masya Allah. Aja, sudah. Terus siapa lagi caranya belum? Bangsa Mahamuja Terus? hadir. Maka aku akan datang seluruh dengan pasukanku. Oh, kayak itu ah. Pakai itu. Baik. Kena kita musyawarahkan lagi kena. Ayo Jack kena musyawarahkan lagi. Dah Sekarang. Sudah, apa lagi dah? Oke dah. Aku kah nih yang ambilnya? Hendak bawa. Aku ambil lah. Kayak batu kayaknya. Batu itu tulang, kayak tulang batu. Berarti kayak ini kah? Kayak ini kah? Ada apa naik lagi lah. Oh, cara manggil lewat sini. Berarti nih kalau di bangsa kami ini kayak telepon gitu ah? Oh. Teleponan gitu. Oh, Jawa Mujahadir itu lah. Amin. Kuasa Allah ya Allah. Ada bebuan kita aja bisa telepon ya Allah. Bebuan ini sih juga kalinya. Aja terima kasih. Ulun terima miss callan nih. Apa? Berbentuk kepala buaya. Mereknya buaya lah. Caranya pian ngambil dari alam sebelah lah. Di alam pian lah. Terima kasih banyak. Kalau begitu, maukah kalau aku ditubuhin langsung? Maka kami akan hentikan. Anak jaga belakangnya belakang dan dekat. Anu, tak bujuri oke kam tak? Tak bujuri oke kam tak? Duduk, bunjur. Closing tripod. Mana? Oh iya, saya nggak tahu gimana tuh. Ya, saya juga tidak tahu. Baik pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan mediator pertama dan juga mediator kedua. Mungkin ada sedikit penjelasan lagi Ustaz buat pemirsa di rumah biar tahu lebih jelasnya. Ya, baik Temara. Jadi kan tadi kita sudah mengetahui ya kan, sudah memahami dari mediator pertama dan kedua. Yang pertama tadi namanya siapa tadi ya? Santa Kirana ya. Yang kedua terakhir ketuanya itu namanya adalah Anjang Puring ya. Dia adalah ketua dari Mahamuja.
Mahamuja ini sebenarnya terlalu apa ya? Terlalu ketinggian beri nama Bang Bon itu. Harusnya Maha itu hanya untuk kepada Allah saja, ya kan? Tidak, mungkin nanti saya akan buat musyawarah pada mereka untuk merubah nama itu. Nah, terus pulang mereka adalah mayoritas di sini itu adalah bangsa buaya kuning. Tapi mereka bangsa jin ya, bangsa jin yang berbentuk buaya kuning dan buaya putih. Insya Allah seperti itu. Dan juga ada juga bangsa yang lain, katanya kan penjaga gerbang mereka adalah bangsa Kajirang, ya kan? Ada juga bangsa lain kayak buruk rupa katanya kan, bangsa kuntil, banyak lagi kata mereka bilang kan, artinya campur aduk tapi mayoritas bangsa buaya putih dan buaya kuning. Nah, dan di sini dulu katanya ribuan tahun lalu pernah manusia melakukan pemujaan, ya, pemujaan di sini terhadap mereka. Nah, dulu kenapa itu dilakukan? Mungkin dulu orang-orang dulu kan orang Muslim belum masuk ke kota kita, belum masuk ke kota Kalimantan Selatan, ya, belum masuk, apalagi wilayah sini ya kan, dulu belum masuk. Nah, mereka dan kepercayaan manusia terdahulu, ya kan, mereka percaya bahwa bilanya bersekutu atau berteman dengan makhluk gaib, mungkin dengan bahasa buaya tadi, ya kan, mereka akan mendapatkan kekuatan, kesaktian dan kewibawaan untuk kalau nyebak lah itu manang juga untuk manangan ya, kesaktian kejayaan, dan supaya tidak kalah saing dengan pesaing-pesaingnya gitu. Nah, tapi sayangnya itu ada syaratnya ternyata, ya kan, syaratnya dia harus memberikan pengabdian dan pemujaannya kepada bangsa buaya tadi. Nah, caranya yaitu mereka minta memberikan sesajen. Sesajen tuh dia bilang tadi seperti telur itik, telur ayam katanya kan, nasi tumpeng atau lakatan putih, lakatan hitam, ya kan, ayam itu dilabuhkan ke sungai mana aja jadinya, yang penting tujuan untuk mereka. Nah, tadi kita tanyakan itu untuk apa? Ternyata itu untuk mereka makan. Kalau lagi sedang mereka ada ilmu kuat ke alam kita. Tapi kalau kada kuat kan dimakan, biarkan aja jadinya. Nah, ya kan. Nah, terus pulang itu tanda puja mereka. Nah, jadi manusia tanda puja manusia pada mereka seperti itu. Kalau itu tidak dilakukan, maka dia akan menyerang katanya kan kepada yang si pemuja tadi, disakitinya gitu, nah, diganggunya sampai mati. Dan anehnya ini peraturan ini, perjanjiannya sampai anak cucu keturunannya. Nah, sampai anak cucu keturunannya. Kalau anak cucunya keturunannya tidak mengerjakan hal ini, yang dilakukan hal yang sama oleh yang pertama, ya kan, pemuja pertama, maka dia juga ikut terkena juga, disiksanya juga gitu, nah. Oh, yalah. Kayak itu yang maksudnya nih. Walaupun yang pemuja pertama itu telah meninggal, anak cucunya karena tahu menanahu, tetap diserang sampai tahu jadinya. Sampai tahu bahwa ikam pemuja jadinya. Dan anehnya sampai misalnya yang si pemuja ini menikah dengan orang lain, menikah, kawin, yang menikah, ya kan. Maka yang ikut nikah ini juga harus memuja juga. Pantas kalau ada orang yang pernah mendengar lah di masyarakat kita lah, kalau mereka keturunan maupun buaya ini ya, bila menikah mereka juga harus melabuh judinya, tanda ada keluarga baru. Namun kalau dilakukan garingan jadinya. Nah, garingan. Maka anehnya kebanyakan memang ada garing bujur punya tuh. Nah, garing bujur ya kalau. Nah, diganggu itu garingnya. Itu dilakukan tiap tahun bulan Muharram katanya kan. Bulan Muharram ini insya Allah rasanya itu di September, antara September Oktober rasanya bang. Bulan Muharram itu ya Allah. Nah, dilakukan ke sungai ya kalau. Nah, itu bila dilakukan mereka akan menyiksa dan menyakiti pada keluarga yang pemuja itu tadi ya Allah. Jadi kadang hentikan nih, contohnya dibunuh betan dirinya ya Allah. Ayo, berpintan. Tapi memilih jalan yang baik, yaitu membawa mereka damai untuk masuk Islam, ya kan. Alhamdulillah Allah membantu kita, mereka masuk Islam, ya kan. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan yang bagian sini bisa terhenti gitu nah. Nah, jadi pesan saya ya kan, Allah berfirman di surah Al Imran ayat 175 ya. Do innama dzalikumus syaitonu yukhawwifu auliya'ah, gitu kan. Fala taqafuhum wa qafuni in kuntum mu'minin. Jadi mereka adalah setan-setan dengan kekawanannya yang menakut-nakuti kalian. Maka itu janganlah kalian, kata Allah, takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku. Karena setan kan itu terbagi dua ya. Setan itu kata sifat. Artinya setan itu kata sifat. Maksudnya adalah orang yang melanggar peraturan Allah Rasul, orang yang menyekutukan pada Allah, atau membawa orang atau kawan-kawannya untuk disesatkan dari jalan Allah, itulah setan. Nah, setan terbagi dua. Nah, yaitu minal jinnati wan nas, terdiri dari jin, dari golongan jin dan golongan yang manusia.
Nah, ini tadi jin ya, jin jadi bangsa buaya putih, buaya kuning. Nah, jadi dia ini menyesatkan manusia. Nah, dengan seperti itu caranya. Nah, dan ini adalah syirik ya kalau dilakukan terus-menerus ya. Nah, seakan-akan kita jadinya seakan-akan buaya ini bisa menimbulkan mudarat. Walaupun betul dia mampu bisa ya, tapi kan itu juga atas izin Allah ya kan. Nah, tidak mungkin mereka bisa mengadakan manfaat maupun mudarat kecuali atas izin Allah. Hanya Allah saja yang bisa mengadakan manfaat maupun mudarat. Mereka tidak. Nah, tapi mereka seakan-akan mereka itu yang mempunyai memberikan manfaat mudarat ya Allah. Oh, jadi harus kayaknya beri kekuatan gitu ya Allah. Jadi harus mengabdi padanya. Nah, yang kasihan tuh yang bebuahan kawan-kawan kita, keluarga kita ya kan, yang mungkin masih terkena ini ya kan, padahal dia kada mau, karena menau dipaksa ya kan, karenanya sakit, malah sakit, mbak dilabo, ampih garing, ampih bujur pula anaknya gitu nah, ya kan, tapi kan tahun depan gitu pulang, kayak warisan ya, nah kayak warisan, nah ini sangat kesian ya kan, ini perlu diluruskan ya Allah, nah perlu kesian itu, nah jadi kita jangan takut kepada mereka, kita harus lawan, jangan takutan, takutlah kepada Allah ya kan, nah terus kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Artinya katakanlah bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku ya kan, hidupku, matiku itu untuk Allah Tuhan sekalian alam, tidak ada sekutu baginya. Nah, harusnya ibadah kita, hidup kita, mati kita untuk Allah semua gitu nah. Sama artinya juga sesembahan pun, pemujaan pun tuh hanya untuk Allah gitu nah. Sesajen pun tidak boleh seperti itu ya kan, makanya ada larangan ya kan, mesti menyembelih kurban tapi bukan untuk Allah, atau mungkin untuk Allah juga tapi ada yang lain. Kedua, Allah karena mau diduakan, artinya menyekutukan lagi ya kan. Nah, makanya la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah gitu kan. Nah, itu di Al-An'am ayat 162 dan 163. Jadi sangat sayang sekali ya kalau ada orang melakukan hal ini. Jadi tolong itu dihentikan, jangan dihentikan, kembalilah kepada Allah dan jangan takut kepada mereka. Memang benar mereka bisa menyerang kita, memang benar. Contohnya, apakah jin bisa menyerang kita? Itu betul. Itu ada di hadis Bukhari ya kan, di nomor 3423. Rasulullah pernah diserang oleh jin ifrit. Berarti memang jin bisa menyerang, mau memukul, mau menyiksa Rasulullah, tapi dengan bantuan Allah dan pertolongan Allah, Rasulullah bisa mengalahkannya sehingga dia bisa menangkan pertarungan tadi ya kan. Nah, berarti maksud saya itu jin itu bisa menyerang. Tapi kalau kita bertawakal pada Allah atau bertolong pada Allah, pasti selamat. Nah, yang bagi yang beriman, ya kan. Nah, terus kita juga mengingat juga kisah Nabi Ayub, ya kan. Nabi Ayub itu adalah Nabi alaihissalam itu adalah nabi yang paling sabar, karena kesabarannya sangat dibicarakan oleh para malaikat. Akhirnya geramlah iblis. Sabar juga aja iblis. Tes bang, kalau pina sabar tuh padahal karena yang sugih bang. Anak ada ya kalah, rumah guna-guna aja. Jadi akhirnya iblis minta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub, tapi tidak berhasil. Nah, tapi Nabi Ayub telah terkena cobaan itu selama 18 tahun oleh iblis pelakunya dan dibantu oleh jin-jin yang lain pengikut iblis seperti itu. Nah, makanya ada di surah Sad ayat 41 ya kan, itu pernah Allah berfirman mengisahkan tentang Nabi Ayub yang mengadu ya Tuhanku ini ya, sesungguhnya aku terkena cobaan gitu nah, dari iblis dan setan yang sangat menyiksaku dan membuat aku penderitaan dan kepayahan. Berarti iblis dan setan mampu membuat si Nabi Ayub kesakitan, bisa membuat rasa sakit yang sangat ya kan. Makanya 18 tahun sakit dicoba oleh gangguan setan tadi ya kala. Nah, tapi lihat, adakah Nabi Ayub menyerah? Tapi semuanya dia serahkan kepada Allah semua. Ini adalah kehendak Allah, aku akan ikhlas menerimanya. Jangan sabar. Jangan terus berdoa, ini minta mohon untuk diobati penyakitnya. Itu penyakitnya adalah kulitnya kan seperti gatal itu ya, seperti pelupas, koreng-korengan kan, sampai ada belatung, awak demam panas ya kan, sampai muntah-muntah ya kalau. Nah, ini penyakitnya selama 18 tahun. Bayangkan. Sabarnya adalah ini malah mendatangi iblis, setan, supaya bonika ampih mengganggu aku ya kalau engke apa mun kabuari sajen bonika. Mungkin dibari ampih hanya. Ampih ganggu. Sirik tah berhasil kita jadi iblis. Nah, tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi Ayub, dia tetap kembali kepada Allah.
Nah, ini sebagai contoh untuk kita, harusnya kita pun jangan dilakukan. Nah, mudah-mudahan pemirsa yang di rumah mendengar ya kan, misalnya ada yang terkena cobaan seperti ini, diganggu oleh setan dari bangsa buaya putih dan kuning atau buaya hirang apa kayak itu, kita jangan sampai merendahkan diri kita kepada mereka. Ya. Nah, ya kan, merendahkan itu artinya dengan cara memberikan ketakutan. Kan dia mau dibarikin, aku mampus sih nya. Garing bujur, biarnya garing lawan aja Nabi Ayub mah. Ya Allah, Ya. garing setan memang enggak membuatnya garing gitu nah. Tapi atas izin Allah, Bang, ya Allah. Garing tapi diterimanya kan gitu nah, dengan apa ikhlas gitu nah. Tetap dia bersabar, tetap dia beribadah pada Allah, bukan malah merendahkan diri pada iblisnya atau pada setan tadi atau memberikan pemujaan adanya. Karena melakukannya akan menjadi syirik, ya kan? Nah, jadi jangan menyekutukan kepada Allah. Mungkin itu aja Bang lah pesan dulu apalah. Nah, mungkin bagaimana dengan Mungkin Habib Nopal Segap? Mungkin saya sedikit ada menambahkan kesan aja pada pemirsa. Kita jangan pernah sedikit pun takut kepada manusia ataupun dengan jin. Kita hanya takutlah kepada Allah. Jangan menganggapan ketika ada suatu jin atau setan menggoda kita langsung ketakutan. Padahal kita adalah sebaik-baiknya makhluk daripada mereka. Orang yang lebih mulia diciptakan dari Allah. Dan mereka sendiri pun malah membuka kelemahan mereka. Apa itu? Yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Kita berusahalah, walaupun dia ganggu segala macam, kalau kita terus berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka akan ketakutan sama kita. Bukan kita yang takut sama mereka. Memang mereka tidak bisa melihat dengan kita. Kita nggak bisa melihat mereka, maksud saya. Tapi mereka bisa melihat kita. Walaupun seperti itu, tapi kita ini orang yang lebih ibaratnya dimuliakan dari Allah daripada mereka. Cukuplah kita berusaha bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Dengan berusaha, insya Allah kita pasti akan dilindungi oleh Allah. Mereka cerita, kita lihat sendiri kan tadi, bahwa bisa katanya kalau untuk saya nggak bisa menghadapi jin, insya Allah kalau nggak salah dia ngomong seperti itu, bisa kelemahan kami asalkan kalian bertakwa. Dan ingat, kewajiban Islam, wajibnya sholat 5 waktu harus kita jalankan juga. Dengan khusus sholat, bertawakal kepada Allah. Kalaupun masalah kita mungkin minta tolong pada jin karena wah ada ingin kekayaan atau kesuksesan, jangan berharap pada mereka. Mereka itu memang bisa. Itu adalah suatu godaan buat kita. Bukan berarti mereka memberikan berarti memberikan sesuatu apa yang kita minta bisa jadi. Sebenarnya mereka itu diberikan, disedotkan oleh Allah supaya mereka tersesat. Andai kata kita berdoa kepada Allah itu lebih barokah. Contoh, ibaratnya itu kita melihat ketika kita bertemu sama jin berikan sesajen, ini kita jadi sukses. Apa yang membuat ngedorot kita? Malah kita kena perjanjian oleh mereka. Perjanjiannya anak cucu kita. Kita lihatlah anak cucu kita ke depan. Jangan merasa aku bisa jadi kaya, aku bisa sukses. Jangan menganggap kita enak sekarang, tapi kesian ke bawah-bawah kita. Kalau kita pengen sukses, sholat dan berdoalah selalu. Allah sudah memberikan jalan-jalan orang untuk menuju kesuksesan. Kalau kita ingin meminta sesuatu dengan sholat hajat, terus sholat malam, Allah akan senang. Kita berdoa sungguh-sungguh. Mereka bisa menggoda kita segala apa, itu adalah ujian kita kepada Allah. Ujiannya apa? Apakah benar-benar kita sungguh takwa kepada Allah? Dengan caranya apa? Dengan kita meminta sesuatu kepada mereka, kita terkabul. Kalau kita bisa membuat hal itu adalah suatu ujian kita. Berarti kita berhasil digoda dengan melihat beberapa orang yang mungkin tergoda oleh dia. Aku bisa kaya raya, aku bisa beli segala macam karena memberikan sesajen. Jangan pernah tergoda seperti itu. Justru itu adalah ujian buat kita, hati imanan kita, ketakwaan kita diuji pada saat itu. Ketika kita berhasil, Allah akan lebih memuliakan kita. Memuliakan itu bukan berarti kita hidup enak, mungkin jadi kaya raya, tidak. Allah memuliakan itu pada para makhluk segala apa, ditinggikan derajat kita, surganya. Janganlah merasa meminta kepada jin langsung spontan. Itu adalah suatu ujian dan dia pun bukan dia yang beri. Padahal dia itu pun atas izinnya Allah. Contoh saja seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Al-Wiridan tadi, yang menggoda Nabi Ayub. Izin aja setan pun untuk menggoda Nabi Ayub, dia minta izin kepada Allah. Bukan dia yang ngasih penyakit, tapi dia izin kepada Allah. Dan Allah pun memberikan izin kepada dia.
Bukan berarti karena kenapa hambanya diberikan izin untuk digoda. Enggak. Allah itu memberikan izin pada iblis, membuktikan, nih iblis, kamu kan mencoba menggoda anak Adam, tidak akan bisa. Karena apa? Ketakwaan dan keimanan dia. Coba aja kamu kasih penyakit. Allah memberikan, iblis pun merasa, nggak mungkin. Coba tadi kan kata betnya digoda, diberikan penyakit segala apa, bisa digoda. Tapi Allah apa? Buktikan aja. Kalau dia memang iman takwa, dia akan kuat. Dia nggak bakalan terganggu. Contohnya ketika si iblis menggoda si Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit, ternyata apa? Nabi Ayub masih kuat dan tetap takwa kepada Allah. Bahkan anak-anaknya pergi, istrinya karena penyakit, bahkan dia kaya raya menjadi jatuh miskin. Itulah ujian. Kita ibaratnya diuji oleh Allah itu berbeda-beda. Para nabi seperti itu, ada juga nabi lain digoda, ada yang digoda dengan harta segala apa. Itulah kita jangan merasa karena kita mungkin ibaratnya ekonomi kita lagi jatuh atau apa, itu bukan berarti Allah benci kepada kita, tapi kita diuji karena Allah ingin ngetes seberapa kuat ketakwaan dia. Itu saja pesan-pesan dari saya. Ingat, jangan pernah tergoda ketika melihat sesuatu orang yang berhasil melakukan hal-hal kesyirikan, tapi lihat kalau orang itu karena iman takwa segala apa, ikutilah dia. Mungkin karena dia yang sholat, minta doa sholat hajat, dia sukses, itu adalah suatu keberkahan. Kalau kita minta sama jin, memang seperti kaya raya, tapi tidak berkah atau barokah. Tidak barokahnya apa? Kita terikat suatu perjanjian. Kalau kita minta kepada Allah, sedikit pun tidak perjanjian, malah Allah yang memberi kita lebih. Beri lebihnya apa? Pahala yang berlimpah, kita dimuliakan dengan cara dia menguji kita. Jangan merasa resah ketika kita sedang diuji Allah. Justru kita bersyukur ketika Allah menguji kita. Itu saja Pak Ustadz, pesan-pesan dari saya. Mungkin Sultan ada yang ingin ditambahkan sedikit? Ya, saya ada menambahkan sedikit dalam surah Al-A'raf ayat 188, di mana Allah berfirman, "Qul imaluku", tentang ya Pak Sultan, yang tentang bahwa Allah memberikan manfaat, tidak akan memberikan manfaat dan mudarat. Oh itu ya. Maksud Sultan itu adalah tentang ayat itu adalah bahwa katakanlah bahwa diri kita ini jangan tidak ada yang bisa memberi manfaat maupun mudarat, itu kan maksudnya itu ya, kecuali itu atas kehendak Allah. Mungkin itu maksudnya mungkin Allah. Nah, berarti artinya kita jangan sampai mengira bahwa mereka itu bisa memberi manfaat atau mudarat. Kalau kita menganggap mereka bisa mampu memberi kita manfaat dan mudarat, itu adalah syirik, jangan. Karena yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu hanya Allah SWT. Gitu ya Pak ya. Nah, mungkin pesan dari Pak RT gimana kesannya? Begini, kesan saya terima kasih kepada Ustaz Wildan karena pertunjukan ini sangat berkesan sekali di desa ini. Sudah disaksikan oleh masyarakat di desa saya, cukup meriah. Tadi disaksikan si ketua buaya itu bisa dikalahkan oleh Ustaz Wildan. Alhamdulillah. Nah, setelah itu si ketua buaya tadi memberikan hadiah. Yang kami pun tidak tahu di situ ada kepala buaya. Soalnya sungai ini sering sudah ditajuni, dilumpuri. Nah, dibersihkan, tapi tidak pernah menemukan kepala itu. Jadi sekarang ditemukan, mungkin benar-benar itu hadiah dari orang-orang alam sebelah. Hadiah ini itu pertunjukan alam sebelah. Ya, itu saja kesan dari saya. Semoga pertemuan ini tidak hanya berkesan saat ini aja, betul. Kemudian di lain hari mungkin bisa akan berlanjut kembali ya. Bisa berlanjut kembali, entah di tempat yang mana, di daerah yang mana, di desa yang mana, mungkin di desa lain mungkin memerlukan juga, karena menurut di dalam pemikiran saya, karena melapaskan daripada ilmu sesajen memuja itu sangat perlu sekali di zaman sekarang ini. Karena itu hanya ilmu warisan orang zaman dulu, perlu dilapaskan. Mudah-mudahan dengan dikalahkannya ketua itu tadi, di desa kami ini tidak ada lagi yang dituntutnya. Iya betul. Nah, amin. Itu aja Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak RT juga. Ya mungkin sekian pemirsa alam sebelah kali ini di desa Desa Simpang 5. Desa Simpang 5, Kabupaten Citra, Kecamatan Cintapuri Darussalam. Maaf ya Kabupaten Banjar. Ya mungkin cukup sekian dan terus saksikan alam sebelah. Baik, oke, tetap saksikan terus ya di acara kita alam sebelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sumpah